Banyak dari kalian yang meminta review Acer Swift 3 SRD Edition yang berprosesor Core i5 ini dan menambahkannya dengan Intel Optane. Apakah laptop ini support dengan Intel Optane seperti klaim dari website Acer? Dan berapa kecepatan yang bertambah setelah kita pasang Intel Optane? Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Budi dari DKID. Dan di video kita kali ini kita akan membahas SRD Edition yaitu Acer SF3145 yang sebenarnya sudah pernah kita bahas. Tapi kalian meminta kita membahas yang seri Core i5. Dan karena sudah banyak yang menanyakan dan menagih, ya udahlah kita bahas lagi gak apa-apa. Saya tidak keberatan kok, saya malah berterima kasih kalau banyak dari kalian yang request karena dengan begitu saya merasa diapresiasi dan dihargai. Jadi terima kasih banyak ya. Dan untuk request laptop seri lain, harap bersabar, pasti kalau ada barangnya akan langsung saya review. Poin dari video kita kali ini adalah bagaimana desain Acer Swift ini secara singkat saja karena sudah pernah kita bahas. Kemudian bagaimana performa Acer Swift Core i5 ini jika dites benchmark. Serta kita akan memasang Intel Optane di Acer Swift ini untuk menguji berapa kecepatan yang bisa didapatkan jika menggunakan Intel Optane. Sebelum kita mulai videonya, mari kita cari pemenang untuk episode kemarin terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan melakukannya dengan comment picker dan syaratnya gampang, hanya harus like dan komen di video yang kita publish. Serta subscribe channel DKID, karena jika nama Anda keluar di comment picker tapi belum like dan subscribe, kita akan cari pemenang lain. Oke, langsung saja kita cari pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Fikri Raka. Sudah subscribe belum nih Mas Fikri Raka? Ya, belum dong. Atau di head ya. Sekali lagi kalau mau ikutan giveaway, subscription jangan di head ya. Karena kita tidak bisa cek kalau Anda benar-benar subscribe channel DKID. Baiklah, kita cari lagi aja. Dan percobaan kedua pemenangnya adalah Rifki Wirawan. Langsung saja kita cek dan alhamdulillah, terima kasih Mas Rifki sudah subscribe dan selamat Anda memenangkan lisensi Windows 10 original dari DKID. Mohon diinfokan emailnya agar kita bisa memberikan hadiahnya. Terima kasih banyak ya Mas. Dan bagi yang belum menang jangan sedih karena kita akan mengumumkan lagi pemenang di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, share, dan komen video ini. Kenapa harus komen? Karena penentuan pemenangnya random melalui komen picker. Kalau nggak komen, nggak muncul dong namanya nanti. Serta harus subscribe ya, karena pemenang giveaway hanya untuk subscribernya DKID. Oke, sekarang kita bahas SRD Edition ini, baik dari varian i3, i5 maupun i7. Dari desain fisik dan fitur maupun konektivitas semuanya sama, yang membedakan hanya spesifikasi di dalamnya. Dan untuk varian i5 dan i7, kalian akan mendapatkan free Office 365. SRD Edition ini memiliki 4 varian, yaitu pink, merah, biru, dan silver. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa mendatangkan yang warna pink, jadi di video kali ini saya cuma bisa menampilkan 3 warna ini tanpa adanya warna pink. Di video sebelumnya, saya mengatakan kalau Acer yang warna silver itu desainnya plain dan membosankan. Tapi untuk warna biru dan merah ini menurut saya cukup stunning. Dengan goresan warna chrome di pinggiran laptopnya, terlihat lebih classy, elegan, mahal, dan masuk Pak Eko. Kalau yang silver mungkin kemarin chrome-nya tidak terlalu terlihat, karena pinggirannya chrome dan warna utamanya silver, jadi tidak terlalu mencolok kontrasnya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang warna biru, karena yang merah terlalu mencolok. Birunya ini agak gelap, namun masih terlihat elegan. Jika kita sandingkan dengan Asus ZenBook UX410 yang harganya 17 juta ini, menurut saya gak kalah kok kalau dari segi desain. Kemudian materialnya menggunakan all metal, kesannya itu premium banget pokoknya. Dengan berat hanya 1,5 kg dan dimensi ketebalan hanya 20 mm. Laptop ini cukup minimalis dan enak dibawa kemana-mana. Layarnya menggunakan teknologi yang bernama narrow bezel, yang hasilnya layarnya menjadi lebih penuh dan framenya menjadi lebih tipis, atau biasa disebut dengan frameless. Kemudian resolusi layarnya 14 inch, meskipun terlihat seperti 13 inch, ini dikarenakan teknologi nano bezel tadi. Layarnya juga sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD. Resolusi Full HD ini menurut saya sangat penting buat kalian yang suka editing, karena dengan kepadatan pixel Full HD, ketika kalian meng-zoom objek yang diedit, layarnya tidak akan pixelated atau kotak-kotak. Buat streaming drama Korea juga lebih enak, asalkan setting resolusi streamingnya dibikin Full HD juga. Engsel layar Acer Swift ini memiliki fitur yang disebut dengan 180 degree lay, yang artinya bisa kalian buka sampai 180 derajat sejajar dengan keyboard. Engselnya pun menurut saya cukup kuat, mungkin dikarenakan bahannya metal, jadi memang engsel Acer ini lebih kokoh dibandingkan Acer Aspire yang terbuat dari plastik. Di sisi konektivitas, di sisi kirinya cukup banyak port. Ada input power, HDMI, 2 buah USB 3.0, USB Type-C, dan jack audio. Kemudian di sisi kanan terdapat Kensington Lock, USB 2.0, dan SD card. Beralih ke area keyboard, keyboardnya ini cukup empuk.
lumayan nyaman jika digunakan untuk waktu yang lama, meskipun tidak seempuk laptop seri ZenBook ataupun MacBook. Sayangnya, tombol powernya masih menyatu dengan keyboard. Jadi tidak enaknya kalau suatu saat keyboard kalian ngejam atau rusak, laptop tidak bisa dinyalakan. Touchpad-nya cukup besar meskipun laptop ini mungil, nyaman digunakan untuk pointing, drivernya juga sudah menggunakan driver Windows Precision Touchpad, sehingga lebih banyak gestur yang bisa kalian lakukan dengan touchpad ini. Laptop Acer ini juga sudah disediakan fingerprint untuk kemudahan masuk ke Windows tanpa harus mengetik password. Untuk kemudahan dalam mengupgrade sebenarnya cukup mudah namun agak tricky. Pertama kalian harus melepas stiker segel Acer. Yang belum tahu bisa melihat video kita sebelumnya tentang bagaimana melepas stiker segel Acer tanpa merusaknya. Kemudian jika ingin mengupgrade RAM, lepas plate warna silver ini di dalam karena letak slot RAM-nya tertutup oleh plate ini. Mungkin yang tidak tahu akan mengira RAM Acer ini onboard. Memang RAM Acer ini 4GB-nya onboard, namun masih ada satu slot channel yang disediakan jika ingin mengupgrade RAM. Spesifikasinya sama dengan seri Core i3, yang membedakan adalah prosesornya. Kalau seri Core i5 menggunakan generasi Kaby Lake refresh yakni 8250U, sedangkan Core i3 masih menggunakan 7020U. Dan di seri Core i7, RAM-nya bawaannya adalah 8GB. Untuk seri Core i3 dan Core i5 4GB. RAM 4GB-nya ini DDR4 dengan kecepatan 2133 MHz, yang bisa kalian upgrade sampai dengan 20GB. Harddisknya berkecepatan 5400 RPM dengan kapasitas 1TB. Di semua varian i3, i5 dan i7, VGA-nya sama menggunakan MX150 DDR5 dengan VRAM 2GB. Baterainya menggunakan 4 sel 3320 mAh yang diklaim Acer bisa sampai 12 jam pemakaian. Namun menurut beberapa user pemakaiannya dalam kondisi idle hanya sampai 8 jam. Dan di video tentang Acer Swift sebelumnya ada komen yang menanyakan tentang masalah isu suara kipas. Dan setelah mereview Acer ini selama beberapa hari, saya belum menemukan suara aneh dari laptop ini. Tapi ada komen yang langsung membalas komen tersebut kalau itu hanyalah masalah modul yang bisa diselesaikan di service center. Maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah komen, memberikan saran, memberikan pengalaman, dan lain-lain. Karena dengan sharing pengalaman kalian di kolom komentar, kalian sudah membantu yang lain untuk menyelesaikan masalah laptopnya. Jadi jangan sungkan buat komen ya, insya Allah pasti semuanya saya jawab, dan yang lain pun pasti ikut menjawab untuk membenarkan. Dari segi performa, saya tes menggunakan Cinebench R15. Laptop Acer ini mendapatkan poin 82.05 FPS di OpenGL atau Graphic Test. Dan mendapatkan skor 512 CB di testing CPU-nya. Oke, sekarang kita tes Acer Swift ini menggunakan Intel Optane. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena ruang teknisi DKID ini tidak terlalu terang dan sempit, maka videonya tidak terlalu bagus untuk proses pemasangan Intel Optane ini. Jadi mohon dimaafkan ya. Cara memasang Intel Optane ini cukup mudah. Yang pertama pastikan BIOS kalian sudah disetting UEFI. Lepas casing laptop, kemudian cabut kabel baterai pada motherboard untuk memastikan tidak ada daya yang masuk. Karena bisa berakibat konslet jika kalian memasangnya tanpa melepas baterai. Kemudian masukkan Intel Optane ini di slot SSD. Setelah terpasang, nyalakan lagi laptopnya dan pastikan Intel Optane sudah terbaca di disk drive. Setelah itu, aktifkan Intel Optane melalui aplikasi Intel Rapid Technology yang sudah ada di Acer Swift. Jadi kalian tidak perlu mendownload drivernya karena untuk Acer Swift ini sudah ada Intel Rapid Technology. Setelah itu aktifkan Intel Optane dengan cara klik enable di driver Intel Rapid. Tunggu prosesnya berjalan sampai laptop ini merestart dengan sendirinya. Setelah itu akan muncul proses yang menandakan Intel Optane sedang dioptimize. Dengan menambahkan Intel Optane di Acer Swift ini, kecepatan ekstrak dari RAR dan menginstal software menurut saya memang lebih cepat ya. Kemudian karena Intel Optane ini menggunakan sistem touch, jadi Intel Optane ini harus terbiasa dulu dengan software yang sering kalian pakai. Contohnya jika masih pertama membuka software Adobe seperti ini, proses membukanya memang cukup lama. Tapi setelah terbaca oleh sistemnya Intel Optane, pembukaan selanjutnya akan lebih cepat.
Sekarang kita coba bandingkan dengan laptop Lenovo Legion Y720 yang menggunakan SSD NVMe 512GB. Well, bagaimana menurut kalian? Lebih cepat yang mana dalam membaca data? Dan mohon maaf, karena ini bukan laptop gaming, saya tidak akan mencoba Intel Optane di laptop ini. Tapi saya janji akan mencobanya di laptop gaming seperti MSI atau ROG untuk video ke depannya. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Kesimpulannya adalah Acer Swift D Edition ini memang laptop murah jika melihat dari fitur dan spesifikasi yang diberikan. Untuk Acer Core i5 ini dibanderol dengan harga sekitar 8,5 sampai 9 juta. Setiap daerah biasanya bisa berbeda-beda harganya. Dan dengan berat yang hanya 1,5 kg meskipun semua bahannya aluminium, menurut saya Acer Swift ini adalah laptop yang patut diperhitungkan di jajaran laptop sampai September 2018 ini. Ditambah lagi dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan layar IPS Full HD dengan VGA MX150 dan baterai yang bisa bertahan sampai dengan 8 jam. Intinya ini adalah laptop ultrabook termurah jika dibandingkan dengan kompetitor lain seperti Asus ZenBook, XP Pavilion, Lenovo Yoga, dan kompetitor yang lain yang harganya bisa di atas 10 juta. Apalagi jika ditambahkan Intel Optane, performanya bisa lebih masuk Pak Eko. Dan saya sangat berterima kasih karena kalian sudah ikut berpartisipasi dalam acara giveaway kita. Setelah membaca komentar-komentar kalian, saya memutuskan akan meng-giveaway-kan Intel Optane ini jika subscriber DKID sudah mencapai 10.000. Bukan hanya Intel Optane, DKID juga akan meng-giveaway-kan SSD NVMe yang berkapasitas 128GB, jadi pengguna AMD bisa juga menggunakannya. Subscriber DKID sekarang sekitar 2.000, jadi untuk 10.000 kurang 8.000 lagi. Saya yakin dengan bantuan kalian, DKID akan mencapai 10.000 subscriber. Untuk itu saya mohon bantuannya, semoga kalian semua masuk surga. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang laptop yang kita review hari ini. Atau kalian juga bisa request laptop apa yang akan kita bahas selanjutnya. Serta jangan lupa subscribe channel DKID agar saya lebih bersemangat membuat konten untuk kalian semuanya. Dan dengan mensubscribe channel ini, kalian juga bisa mendapatkan giveaway berupa lisensi Windows 10 original yang akan kita umumkan di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Maafkan jika ada salah-salah kata atau penyampaian informasi yang kurang akurat. Saya harap kalian mau mengkoreksinya di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.